Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas microstock lagi. Dan kita bahas di agensi kali ini adalah agensi Shutterstock. Oke, mungkin yang belum tahu Shutterstock itu apa, gampangnya adalah Shutterstock adalah penyedia aset. Ada gambar, ada vektor, ada juga footage berupa video yang teman-teman bisa download sebagai user dan juga bisa sebagai kontributor. Jadi teman-teman nantinya upload karya teman-teman di Shutterstock. Jadi nanti kita akan dapat pembagian hasil dari setiap downloadnya, gitu ya. Itu kalau dari sisi kontributor. Oke, jadi gampangnya adalah Shutterstock adalah penyedia aset berupa gambar, vektor atau footage video. Oke ya, itu. Nah, untuk spesifik topik yang kita bahas kali ini adalah berasal dari sebuah forum atau grup diskusi di Facebook ya, dari anggotanya. Ada yang mengajukan sebuah pertanyaan, faktor apa saja kira-kira yang bisa membuat karya dapat skor kategori tinggi selain kualitas karya dan kebutuhan pasar. Oke, kita akan bahas hal tersebut secara merinci. Sebelum masuk ke intinya, kita lewat dulu intronya dulu guys. Oke, langsung saja. Jadi kita sudah menyinggung di awal mengenai tentang Shutterstock. Kita akan spesifik bahas di bagian skor popularitas dan skor penggunaan. Ini ya yang skor penggunaan. Oke. Jadi maksudnya adalah di Shutterstock itu ketika kita ingin mendapatkan skor popularitas tinggi atau penggunaan yang tinggi, aset kita sebagai kontributor itu harus banyak yang download. Itu faktor utamanya ya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi selain dari download tadi? Oke, kita akan buka coba di aset yang ada di Painting Studio. Ini akun aku ya, nanti teman-teman bisa visit. Isinya masih campuran, semuanya tentang vektor tapi temanya macam-macam. Oke, kita cek yang gambar terpopuler. Nah, ini adalah salah satu gambar yang sudah mendapatkan skor popularitas tinggi. Jadi hal ini bisa terjadi itu karena aset kita itu banyak yang klik ya, banyak yang klik atau banyak yang visit. Jadi ketika kita searching satu buah misalnya kita sebagai user, kemudian ada yang searching ingin cari satu buah aset vektor, katakanlah ya, ini mengenai yang excavator ya. Oke, excavator vektor, misalnya ada orang yang nyari. Nah, ini kan banyak sekali gambar yang ada di internet. Nah, ketika banyak yang klik gambar kita, itu akan berpengaruh kepada skor popularitas ya. Jadi semakin banyak klik, semakin banyak yang visit, itu akan berpengaruh kepada hal tersebut. Jadi itu salah satu faktornya. Nah, untuk menunjang hal tersebut, gimana caranya supaya aset kita banyak yang klik atau banyak yang visit? Nah, tugas kita adalah sebagai kontributor itu untuk bisa menyajikan sebuah gambar yang secara visual itu dibutuhkan dan banyak orang suka gitu ya. Kalau misalkan soal bagus dan kurang bagus itu selera karena semuanya ada pasarnya. Cuman setidaknya kita bisa tampilkan hasil karya terbaik kita gitu. Dengan tujuan orang bisa visit atau klik ke gambar kita. Oke ya. Nah, itu salah satu faktornya. Ada juga faktor lain yaitu
pada bagian metadata. Metadata adalah termasuk ke dalam judul dan juga termasuk ke dalam deskripsi. Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi skor popularitas dari aset kita. Nah, kalau skor popularitasnya udah tinggi seperti ini, itu biasanya dua faktor di awal itu sudah memadai. Yang pertama adalah visualnya, banyak orang yang klik, kemudian dari judulnya. Nah, ketika teman-teman bermain di Shutterstock ya, pastikan menggunakan judul yang spesifik, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Makanya dari hal tersebut, kalau tidak salah dari Shutterstock pun menyarankan minimal itu 5 kata untuk deskripsi ya dan juga judul. Tujuannya adalah kita bisa mencakup banyak keyword gitu ya di dalam satu aset kita. Nah, untuk aset aku yang ini, aku beri nama Excavator, Garage, Construction, Machine, dan Vector. Jadi dengan harapan ketika aku memberi beberapa judul ini, beberapa kata yang menjadi satu judul, itu kita harus pinter-pinter ngambil kemungkinan. Kayak contoh, kita mau publish satu buah gambar yang bertemakan excavator. Nah, untuk judulnya kita kalau bisa jangan cukup excavator aja gitu loh. Jangan excavatornya saja, melainkan ada embel-embel yang lain supaya ketika ada orang yang mencari keyword di luar dari excavator, aset kita itu bisa muncul. Karena nanti secara algoritma Shutterstock-nya sendiri itu akan membaca judul yang kita buat gitu ya. Misalnya ada orang yang ketik excavator construction vector. Nah, walaupun tidak menjamin aset kita yang keluar pada mesin pencarian, setidaknya kita sudah memenuhi kriteria tersebut. Dan juga misalnya ada juga yang ketik excavator garage vector. Nah, aset kita juga yang kemungkinan akan muncul. Jadi tugas kita sebagai kontributor harus jeli dalam memilih sebuah judul itu ya. Oke. Kemudian pada bagian metadata atau keyword yang kita ambil. Keyword yang kita ambil harus keyword tag yang kita ambil harus berkaitan dengan apa yang kita sajikan gitu ya. Nah, untuk hal tersebut caranya mudah. Teman-teman tinggal pakai keyword tool dari Shutterstock-nya. Nah, kemudian cari yang vektor, cari yang memang berkaitan dengan aset yang teman-teman ingin upload. Nah, oke, nanti akan muncul, kita ambil yang 3 teratas, kita add, kita copy, dan bagian ini kita akan masukkan pada settingan metadata kita. Seperti itu. Nah, untuk membahas metadata lebih lanjut, nanti aku akan memberikan segmen khusus untuk membahas metadata tersebut. Setidaknya sekarang teman-teman sudah tahu ya faktor untuk aset kita bisa sebagai skor popularitas yang tinggi. Faktornya tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, ketika dua hal tadi sudah mumpuni ataupun sudah oke, nanti cepat atau lambat nanti aset kita itu banyak yang download. Karena apa? Karena kemungkinan besar ketika orang mengetikkan keyword yang tepat, yang sesuai dengan segmennya, itu yang muncul adalah aset kita. Nah, kita akan coba tes satu aset yang aku punya di sini. Kita search, kita ambil aja misalnya excavator. Nah, misalnya 3 kata ini aja. Atau ini, kemudian kita tambahkan yang vektor ya. Nah, kita coba cari excavator vektor. Nah, nanti akan muncul. Jika nanti teman-teman asetnya sudah ada pada mesin pencarian, kemungkinan besar nanti untuk aset tersebut banyak yang download juga.
Nah, ini ada muncul. Ini juga punyaku yang di-upload di Adobe Stock. Ini muncul ya. Nah, untuk yang Shutterstock tadi itu skornya masih kalah dengan aset-aset yang lain. Nah, faktor itu juga nanti aku akan bahas di segmen lainnya ya. Nah, biasanya mesin pencarian ini atau Google ini akan merekomendasikan gambar-gambar dari skor popularitasnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, coba kita tambahin satu kata lagi untuk keywordnya. Apakah aset aku akan muncul? Nah, ini dia. Coba kita cek. Nah, ini ya untuk asetnya muncul lumayan, walaupun tidak yang pertama, ini muncul ada. Setidaknya di sini ada gitu ya. Nah, untuk asetnya. Oke. Kita akan bahas bagian yang kedua, yang skor penggunaan. Ini sering digunakan. Nah, kayak di sini kan penggunaannya tinggi. Itu faktornya apa? Faktornya adalah jumlah download dari aset tersebut, dari aset yang kita punya. Jadi biasanya itu kalau tidak salah, kalau sudah di atas 20 kali download, aset kita akan mendapatkan skor popularitas yang penggunaannya tinggi gitu, dan itu juga akan mendongkrak algoritma atau mesin pencarian dari Shutterstock-nya ini. Ketika ada orang yang mencari dengan keyword yang sesuai dengan tema, itu kemungkinan besar aset yang akan muncul adalah aset yang sering digunakan. Seperti itu. Makanya hal ini juga teman-teman bisa menjadi indikator ketika teman-teman ingin fokus upload aset apa saja yang difokuskan di di akun Shutterstock teman-teman semua. Nah, untuk yang punya aku mengelola di sini masih campur-campur, semuanya aku ambil. Hampir banyak sektor ya, mobil, semua kopi aku ambil. Tujuannya adalah untuk melihat gambar atau kategori mana saja yang nantinya potensial. Nah, ketika potensial, aku akan fokuskan banyakin aset dengan kategori ataupun dengan tema tersebut. Nah, karena ini kan sudah masuk di yang terpopuler. Nah, kemungkinan untuk kedepannya aku pasti banyakin aset-aset yang ini ya, dengan tujuan supaya setidaknya ketika ada orang yang visit di akun aku, mereka tidak hanya cuman download satu gambar dengan tema yang sama. Biasanya ada orang yang suka nih, dia suka satu gambar ini, tapi pengen juga download gambar lain, pasti otomatis masuk ke bagian akunnya. Nah, setelah akunnya disajikan dengan tema yang sama, yang tadinya niatannya cuma download satu kali, bisa jadi si user tersebut download lebih dari satu kali dengan gambar dengan tema yang sama. Ini aja kadang beberapa gambar yang lainnya ini ikut ke bawah ya. Jadi biasanya ada orang yang satu kali download itu langsung 5 gambar dengan kategori yang sama. Misalnya ini, kemudian ini, dan ini. Itu juga kan nanti akan faktor ke bagian pendapatan kita atau earning kita. Nah, untuk hal tersebut nanti aku akan bahas di segmen lain ya, mengenai trik dalam bermain microstock atau trik dalam bermain Shutterstock menjadi Shutterstock kontributor dalam hal ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa beri kesimpulan sendiri. Hal tersebut aku sudah sampaikan secara mendetail ya, dan pada intinya adalah skor popularitas tinggi itu faktornya adalah dari kliknya kita tadi, user semakin banyak mengunjungi gambar kita, kemudian user juga sering mendownload gambar kita. Nah, hal tersebut faktornya dari mana? Yang pertama adalah dari judul, yang kedua dari tag atau deskripsi yang kita kasih di aset tersebut. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nanti teman-teman sekali lagi bisa simpulkan sendiri. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman bisa diskusi dan ketikkan di kolom komentar. Nanti kalau aku sempat dan aku bisa, aku akan bagikan juga mengenai hal-hal lain
tentang Shutterstock kontributor seperti itu. Oke, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.